Uang asuransi itu sudah saya berikan kepada Profesor Bambang, ya, dan Dedi atau saya tidak memakai seperak pun uang asuransi itu. Uang asuransi itu sudah saya berikan kepada Profesor Bambang, ya, dan Dedi atau saya tidak memakai seperak pun uang asuransi itu. Kalau Pak Faisal masih ingin mempertanyakan dan meminta uang yang asuransi tersebut, monggo silakan bicara dengan Profesor Bambang. Nilainya berapa, Ya. Pak? Nilainya 530 juta sekian. Ya, sudah ada di Profesor Bambang dan saya tidak memegang lagi uang asuransi itu. Pada saat Vanessa di Mendaeng, pada saat itu ada dua permintaan Vanessa ke Profesor Bambang Saputra pada saat itu. Ya, permintaannya adalah yang pertama dibuatkan asuransi jiwa. Ya, kenapa? Karena dia khawatir dengan dirinya, takutnya ada apa-apa dia meninggal. Takutnya Vanessa, jadi dia sudah berkecamuk pikirannya ya, karena stres, depresi, karena belum pernah menghadapi satu proses hukum yang sudah di penjara gitu, dan dia sudah melihat betapa seramnya ya penjara itu gitu, jadi berkecamuk di dalam dirinya kalau takut nanti dia sakit dan atau misalnya umurnya tidak ada. Makanya yang pertama dia meminta sama Prof Bambang adalah dibuatkan asuransi jiwa dan sudah dipenuhi oleh Profesor Bambang. Ya, dan penerima manfaatnya adalah Dodi Sudrajat. Ya, yang kedua, Vanessa pada saat itu meminta sama Prof Bambang jika terjadi apa-apa dengan aku, dia bilang ngomong ke Prof Bambang begini, Bang, jika aku terjadi apa-apa dengan diri aku, kalau sampai aku nggak ada umur, aku minta dimakamkan satu liang dengan mamaku, ya, di Karet Bifak Jakarta. Itu dua permintaan. Ya, selama ini saya diem, tapi saya bicara sekarang gitu, dan inilah fakta-faktanya gitu. Silakan teman-teman konfirmasi ke Profesor Bambang ya untuk masalah asuransi, karena saya datang ke sini hanya memang fokus mengenai video TikTok yang tersebar di media sosial yang bicara adalah Pak Faisal tentang asuransi, dan sebenarnya memang dari dulu asuransi, tapi saya diem, Dedi diem dan tidak pernah menggubris apapun pernyataan dia. Tapi saat ini sudah saatnya gitu, karena sudah keterlaluan dan sudah menyudutkan saya dan sudah mencemarkan nama baik saya ya. Ini sudah pembunuhan karakter yang dia sebenarnya tidak tahu. Ternyata setelah saya bicara seperti ini, coba nanti dia tonton seperti apa yang berkecamuk dalam pikiran Pak Faisal. Ternyata uangnya ada dengan Pak Profesor Bambang. Sebenarnya kemarin itu sudah saya terangkan ya, sama kepada media juga. Jadi memang kronologis dari awal memang saya yang mendaftarkan Vanessa untuk ikut asuransi itu ketika dia berada di dalam tahanan, yaitu di Medaeng, pada posisinya pada saat itu di Medaeng. Nah, terus ketika terjadi kecelakaan itu orang asuransi juga nanyain saya. Ya, saya bilang sesuai dengan apa yang ada di polisnya saja. Karena yang di polisnya itu pada saat itu adalah Pak Dodi, ya Pak Dodi penerima manfaat daripada asuransi itu. Ya sudah itu aja. Terus Pak Dodi kita suruhlah untuk melengkapi berkas, mencairkan dana asuransi tersebut. Setelah cair, kebetulan saya saat itu lagi sakit ya, opname di salah satu rumah sakit di Jakarta. Terus saya minta sama Pak Dodi untuk jangan dipakai uang itu sebelum perkara-perkara ini selesai. Kemudian nantinya kalau memang itu ada juga haknya Pak Dodi, ya saya khususnya kepada Pak Dodi meminta untuk dibagi dua nantinya, sebagian kepada Gala, sebagian buat Pak Dodi. Alhamdulillahnya Pak Dodi nurut. Jadi buku tabungannya dan ATM-nya diserahkan ke saya untuk disimpan sampai nanti ada buat akun baru, yaitu atas nama dua orang. Salah satunya Pak Dodi, salah satu lagi adalah
keluarga besar yang mewakili keluarga besar ibunya Vanessa, almarhum ibunya Vanessa, yaitu tantenya.